Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, aku Nala. Welcome back to me in another episode. Oke, kembali kita ke Warna Historia Sejarah Bomas, belajar sejarah dengan cara yang bersejarah. Oke teman-teman, kita lagi ada di Taman Bundaran GKP dan aku nggak sendiri ya. Di sebelahku ada. Halo, aku Muhammad Wali bin Irawan. Halo, aku Syafiatul Fahoma. Oke, di sini sudah ada Wawan dan juga ada Sena dan kita di sini mau bahas tentang Hari Pendidikan. Hari Pendidikan ya biasanya itu kan kita ngadain festival ya sama guru-guru dan sama teman-teman juga. Tapi sekarang harus terhenti dikarenakan ada masa pandemi yang akhirnya berdampak pada sistem pembelajaran. Semuanya berubah dan juga nggak ada bahkan yang tidak terjadwal secara efektif ya kan. Nah kalau gitu kita akan bahas bersama-sama di sini ya. Oke, kita ke pertanyaan pertama. Menurut kamu nih, gimana potret pendidikan selama SD sampai SMA? Apa hanya sebatas lingkungan sekolah atau gimana? Sana dulu mungkin. Sepengalamanku dulu aku kan SD itu di madrasah. Nanti mungkin sisi negerinya bisa disampaikan oleh Wawan. Jadi dulu itu SD aku itu kan swasta, madrasah. Jadi Islamnya itu kental banget, agamanya itu kental banget. Jadi SD SMP itu sama-sama madrasah. Aku jadi Islamnya kental banget dan gurunya itu lebih memperhatikan siswanya daripada di negeri. Sekarang kan aku lagi di negeri ya gitu sih. Gimana Wawan untuk yang negeri? Aku kan di negeri ya, beda pastinya sama yang di swasta. Kalau misalkan swasta kan tadi ya dibilang cukup religi bahkan di mana ada pelajaran fikih atau akidah gitu Iya, kan. benar-benar. Kalau misalkan di aku di negeri mungkin ya cuma agama satu udah itu aja. Pendidikan gitu agama Islam ya. Terus kita pakai dari kelas 4 sampai kelas 6, kalau nggak kelas 5 itu pakai tematik kurikulum yang baru. Aku nggak pakai, tetap pakai yang banyak pelajaran gitu, nggak pakai satu. Terus aku juga ujiannya dulu banyak gitu loh. Kan aku madrasah yang NU, jadi ujiannya itu ada ujian madrasah, ujian ke-NU-an, dan banyak deh, sumpah itu banyak banget. Katanya dapat ijazah 2 ya kalau? Iya, ijazahnya 2, ijazah madrasah sama ijazah sekolah gitu. Itu bisa dipakai sama-sama dari untuk ke SMP-nya? Iya benar. Lebih ke nambah danum atau gimana? Enggak sih, kayak ini lulusan dari madrasah gitu loh. Itu kalau dari MTS ya, MTS yang NU. Kalau misalnya dari negeri ya udah biasa gitu ya. Iya. Kayak apalagi kita di tengah-tengah kayak bisa tiba-tiba kayak gitu. Kita belajarnya dengan tematik dan waktu di ujian nasional itu kita pakai K13. Itu cukup bisa merubah gitu ya. Oke. Beralih ke kondisi pendidikan setahun kemarin yang kita tahu kalau itu corona ya, itu banyak banget kendalanya. Menurut kamu tuh gimana, mulai dari pendidikannya, terus kayak fasilitas untuk sekolahnya dari sekolah sendiri gimana? Menurut kamu Wawan gimana? Kalau menurut aku sendiri sih dari masa pandemi ini ya semua terhambat kan ya. Dari sekolah, kerja juga di rumah, semua dikerjakan di rumah karena untuk mencegah itu tadi penurunan virus corona. Cuman ya kalau menurut aku sih kurang efektif lah ya. Kita jadi kayak gimana ya, terasa dikurung gitu loh. Kalau sana gimana? Nggak efektif banget sih, kayak guru nggak bisa langsung mantau siswa. Kalau di kelas kan langsung bisa kan, kalau misalnya ada yang tiduran langsung bisa ditegur. Kalau misalnya daring kan gimana mau tahu gitu kan, absen langsung tidur pun guru nggak tahu gitu. Itu sih. Kalau kalian sendiri cara atur jadwalnya gimana? Kan pasti kalau misalnya di rumah itu kan kayak tiba-tiba ada juga yang disuruh, orang lagi ngerjain disuruh, nggak dikerjain disuruh. Kalau kalian ngaturnya gimana? Kalau aku sendiri ngaturnya pokoknya dari jam segini sampai jam segini aku nggak boleh diganggu. Nanti setelahnya baru boleh diganggu, baru boleh Gitu, disuruh gitu. Sekolah gitu kan? Iya, ini sekolah bukan apa gitu. Kalau misal untuk menurut kamu Zoom meeting itu sangat penting nggak untuk pembelajaran? Ya cukup membantu sih. Kadang kan kalau misalkan ada Zoom meeting kan guru itu bisa menjelaskan gitu kan ya materi yang tadi sebelumnya, yang tiba-tiba ngasih tugas langsung, nggak ada materinya, nggak ada penjelasan. Nah itu dari diadakannya Zoom meeting itu nanti guru bisa jelaskan. Oke. Kalau Sena mungkin sama kayak Wawan? Iya sama, tapi kadang kan kalau hujan atau gimana kan sinyal itu jadi trouble dan kita nggak bisa mengendalikan gitu. Itu juga salah satu permasalahan kalau daring. Kita bisa tahu ya bahwa kondisi daring itu ada baik ada buruknya. Iya benar. Oke, kalau menurut kamu harapan pendidikan dari pandangan anak muda?
kalian itu gimana harapan pendidikan ke depannya? Siapa dulu, Sena atau Wawan? Boleh. Wawan dulu. Ayo Sana. Sena dulu deh kalau gitu. Sana dulu. Wawan dulu. Oke, Wawan gimana? Kalau misalkan aku sih apa tadi pertanyaannya? Kalau misal harapan pendidikan dari pandangan kamu gimana harapan ke Harapan depannya? pendidikan aku sih ya itu tadi lebih ngembangin potensinya siswa masing-masing. Jadi kita nggak harus dituntut buat bisa di semua mata pelajaran 14 gitu. Kalau misalkan mata pelajaran 14 itu juga gak bakal bisa mempelajari 14 gitu. Kalau misalkan ini ya guru kalau misalkan udah bisa matematika nggak mungkin dia juga jago ke sejarah. Ada juga yang jago ke gitu agama. loh. Ada juga yang bisa, cuma nggak semua. Nggak semua, Nggak beberapa semua. aja mungkin. Kalau berarti bisa Ya pentingnya menggali potensi. Ini sih kayak lebih adakan gitu loh Zoom meeting, soalnya itu kayak penting banget. Kadang kita juga nggak bakal buka materi kalau nggak ditanya sama guru, itu jujur banget itu. Bener kan? Oke, bisa kita tarik kesimpulan ya teman-teman bahwa kalau misalnya pada awal-awal masih SD itu kita masih bisa menerima pelajarannya itu ya baik dari yang MTS maupun dari yang negeri dengan walaupun sistemnya kayak bolak-balik kayak gitu. Kalau untuk yang masa pandemi kemarin walaupun susah ya walaupun masih bisa kayak bingung gitu kan kita itu masih bisa untuk ditolerir ya untuk kitanya sendiri. Kalau kita masih punya niat masih kayak aku bisa mencari ini, aku bisa cari sendiri di sosial media, aku juga punya teman-teman yang lebih pintar, aku juga punya kayak kenalan yang lebih jauh itu kita bisa bantu dari mereka. Oke. Harapan dari aku sendiri sih ya semoga baik dari guru maupun dari murid bisa sama-sama terima situasi dan kondisi masing-masing ya. Kalau ada yang memang anaknya susah untuk dijelasin dengan baik atau enggak anak itu sendiri yang cari penjelasan dari aplikasi yang lainnya. Mungkin di YouTube juga ada. Nah, banyak juga kan ya sekarang apalagi kayak orang tuh bikin aplikasi online itu tinggi-tinggian gitu kan. Channel edukasi juga banyak. Betul banget tuh. Oke deh teman-teman, akhirnya selesai juga podcast kali ini. Semoga ini bisa menginspirasi dan juga semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Saya Nala. Ucapkan selamat Hari Pendidikan untuk kita semua. Kalau kayak gitu, sampai jumpa di episode selanjutnya ya. Dadah.